Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisnaini, NIM 2020-2009, kelas A, bercita-cita menjadi jaksa. Di sini saya akan mempresentasikan materi hukum tata negara atau HTN. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari hukum tata negara itu sendiri. Istilah hukum tata negara berasal dari bahasa Belanda, yaitu Staatsrecht. Staats berarti negara, sedangkan recht berarti hukum. Oleh karena itu, Staatsrecht memiliki arti hukum negara. Hukum negara dalam kepustakaan Indonesia diartikan menjadi hukum tata negara. Tata negara berarti sistem penataan negara yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan juga mengenai substansi norma kenegaraan. Dengan kata lain, hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tata struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara. Sedangkan menurut Prof. Kusumadi Pujo Sewejo SH, dalam bukunya berjudul Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, menyebutkan bahwa hukum tata negara ialah hukum yang mengatur tata negara atau kesatuan atau federal, dan bentuk pemerintahan atau kerajaan atau republik yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatan atau hierarki, yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat hukum itu, dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan atau yang memegang kekuasaan penguasa dari masyarakat hukum itu beserta susunan atau terdiri dari seseorang atau sejumlah orang. Wewenang, tingkatan penimbangan dari dan antara alat-alat perlengkapan itu. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai bentuk negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Setiap negara pada dasarnya memiliki bentuk negara yang berbeda-beda. Bentuk suatu negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu negara kesatuan dan negara federal. Negara kesatuan memiliki beberapa ciri sebagai berikut. 1. Hanya memiliki undang-undang dasar yang mengatur semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Hanya memiliki satu kepala negara yang dibantu oleh menteri. 3. Hanya memiliki satu lembaga MPR dan DPR yang mempunyai beberapa perwakilan di daerah. 4. Wilayahnya terbagi atas beberapa daerah. Dan yang kelima, menganut sistem sentralisasi pusat dan sistem sentralisasi daerah. Negara Indonesia terdiri dari banyak kepulauan, suku, adat, dan agama. Merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1, bentuk negara Indonesia sendiri adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Menurut konstitusi, negara Indonesia menganut bentuk negara kesatuan. Istilah lain dari negara kesatuan adalah Eenheidsstaat. Di dalam sebuah negara kesatuan, kedaulatan negara tersebut bersifat tunggal dan tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat. Republik Indonesia dalam sejarahnya juga pernah menganut bentuk negara federasi yang dikenal dengan sebutan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Namun bentuk negara federasi tidak berlangsung lama karena tidak cocok dengan kondisi bangsa Indonesia dengan latar belakang yang sangat beragam. Sementara itu, negara kesatuan tentunya memiliki kelebihan dibandingkan dengan negara federasi. Kelebihan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Berbagai kepentingan dan urusan dikendalikan oleh pemerintah pusat, sehingga dapat dijalankan secara merata. Dan yang kedua, struktur negara yang sederhana. 3. Koordinasi pusat dan daerah yang lebih mudah karena jelas tentang kepemimpinannya. Dan yang keempat, biaya untuk perekonomian lebih murah. Kelima, korupsi dapat dikendalikan karena peran negara yang cenderung dominan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai bentuk pemerintah Indonesia. Indonesia menerapkan bentuk pemerintahan Republik Konstitusional sebagai bentuk pemerintahan.
Dalam Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 1 disebutkan, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk pemerintahan republik konstitusional yang diterapkan di Indonesia memiliki ciri pemerintahan dipegang oleh presiden sebagai kepala pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden dibantu oleh Wakil Presiden yang menjalankan tugas dan kewajiban. Di negara yang menggunakan bentuk pemerintahan republik konstitusional, kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak diwariskan. Terdapat masa jabatan tertentu dan ketika masa jabatan tersebut habis, untuk menentukan presiden selanjutnya dilakukan melalui cara tertentu sesuai konstitusi yang berlaku. Di Indonesia, cara memilih presiden adalah secara langsung melalui pemilihan umum atau pemilu. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan yang diusung partai politik atau koalisi. Yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem presidensial. Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden secara langsung dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Masa jabatan presiden adalah 5 tahun dalam satu periode. Dalam menjalankan pemerintahannya, presiden dibantu oleh para menteri yang dipilih. Presiden mempunyai hak untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri. Para menteri atau biasa disebut sebagai kabinet bertanggung jawab terhadap presiden. Dalam menjalankan pemerintahannya, presiden diawasi oleh parlemen yang bernama DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai organisasi kekuasaan negara. Pada hakikatnya, negara disebut sebagai organisasi kekuasaan karena dilihat dari sifat-sifat negara tersebut. Dikatakan sebagai organisasi kekuasaan karena setiap negara terorganisir dan di dalamnya pasti terdapat kekuasaan. Kekuasaan di suatu negara terbagi menjadi 3 yang sering kita sebut sebagai trias politika. Trias politika terdiri dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang, dan kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan kehakiman. Negara mempunyai sifat-sifat diantaranya adalah sifat memaksa, memonopoli, dan mencakup semua. Sebagai contoh dari sifat negara memaksa yaitu negara memaksa kepada semua warga negara untuk mematuhi dan menjalankan kehidupan sesuai dengan sistem perundang-undangan yang berlaku dari atas sampai bawah dan menjadi pedoman untuk masyarakat dalam menata kehidupan yang lebih baik. Sifat monopoli merupakan perwujudan kekuasaan negara untuk menentukan ideologi, penentuan partai politik dan organisasi massa, mata uang, harga, dan usaha-usaha yang dapat mewujudkan kepentingan masyarakat. Sifat mencakup semua yang dimiliki negara bertujuan agar warga negara menaati setiap aturan yang dibuat tanpa memandang status ekonomi dan sosial, perbedaan etnis, daerah, dan sebagainya. Sebagai contoh bahwa negara mempunyai sifat mencakup semua adalah setiap warga negara wajib membuat dan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. Kartu ini wajib dimiliki oleh seluruh warga negara dimanapun ia berada. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum tata negara di Indonesia. Sumber hukum tata negara di Indonesia terdiri dari sumber hukum material dan sumber hukum formil. Yang pertama, sumber hukum material, yaitu Pancasila. Pancasila dipandang sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan falsafah negara. Dan yang kedua, sumber hukum formil, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian diikuti oleh beberapa peraturan pelaksana di bawahnya seperti ketetapan MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu,
keputusan Presiden, dan peraturan pelaksana lainnya, misalnya peraturan menteri dan peraturan daerah. Sekian presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.